Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Baik, kita ketemu lagi pada semester gasal ini ya. Dalam mata kuliah kesehatan reproduksi remaja, prakonsepsi dan perimenopause ya. Baik, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama saya dengan Eka Maulana Nurjana ya. Saya NIDN-nya adalah nomor induk dosen nasionalnya 0314128301. Nah, dalam mata kuliah ini nanti saya tim dengan Ibu Yulia Herawati. Nah, saya lulusan dari S2 Kesehatan Reproduksi jurusan KIA dan Kespro. Jadi dalam mata kuliah yang akan saya berikan pada hari ini memang sesuai dengan jurusan yang saya ambil dan memang ini adalah implementasi dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, begitu ya. Baik, nanti kita akan masuk pada materi dan penjelasan LPS. Jadi silakan nanti teman-teman menyimak untuk materi atau paparan yang akan dipaparkan selanjutnya. Untuk selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan RPS-nya atau mata kuliah di dalam kesehatan reproduksi remaja, prakonsepsi dan perimenopause ya. Nah, untuk SKS-nya dalam mata kuliah Kespro ini ada 2 SKS ya, dengan 1 teori dan 1 praktek. Nah, untuk kode MK-nya adalah BD 6114.0. Untuk tim dosennya yang akan mengajar di mata kuliah ini adalah dengan saya dan dengan Ibu Yulia Herawati. Nanti Ibu Yulia akan masuk ya dan mengajar untuk teman-teman semuanya. Berikut akan saya jelaskan sedikit terkait dengan deskripsi mata kuliah Kespro ini. Jadi pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu belajar mengaplikasikan dan menganalisis tentang kesehatan reproduksi remaja, prakonsepsi dan perimenopause dengan pendekatan dari manajemen kebidanan. Ya. Jadi diharapkan nanti teman-teman bisa mengaplikasikan apa itu tentang Kespro ya, tentang kesehatan remaja, bagaimana kita melakukan terkait dengan asuhan-asuhan pada prakonsepsi, kemudian juga bagaimana kita melakukan asuhan pada ibu dengan perimenopause dengan pendekatan manajemen. Nah, artinya di sini bagaimana kita bisa mendokumentasikan dalam bentuk swabnya, begitu ya. Ya, untuk waktu atau implementasi dalam SKS-nya adalah untuk tatap muka dalam 1 kali pertemuan itu 2 kali 50 menit ya. Kemudian untuk prakteknya dalam 1 kali pertemuan adalah 2 kali dalam 60 menit ya. Kemudian untuk belajar mandirinya dalam 1 kali pertemuan adalah 2 kali dalam 60 menit. Jadi ini adalah untuk implementasi ke dalam jamnya gitu ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Nah, untuk capaian pembelajaran ini ada CPL Prodi ya. Nah, ada beberapa CPL dalam mata kuliah Kespro ini, namun di sini lebih jelasnya adalah dalam RPS ya, tapi di sini tidak semuanya saya sampaikan ya. Jadi yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktek kebidanan berdasarkan agama, moral, dan filosofi kode etik profesi serta standar praktek kebidanan. Ya. Nah, selanjutnya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan secara mandiri. Selanjutnya, CPL selanjutnya adalah menguasai teori aplikatif ilmu dan asuhan kebidanan yang berfokus pada perempuan selama siklus kehidupannya. Tuh, ya. Jadi ini adalah CPL pembelajaran pada mata kuliah ini. Untuk selanjutnya adalah sub dari CPNK-nya, jadi capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama adalah diharapkan teman-teman mampu untuk menjelaskan terkait dengan Kespro dan permasalahannya pada
remaja. Kemudian juga bisa mengidentifikasi dari akselerasi global terhadap kesehatan pada remaja. Kemudian juga menjelaskan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, ya. Kemudian juga bisa menyebutkan persiapan dan perencanaan kehamilan. Karena di sini fokus kita adalah prakonsepsi, jadi kita mempersiapkan. Kemudian juga menjelaskan tentang kesehatan remaja dan prakonsepsi, mengidentifikasi konseling prakonsepsi, menetapkan screening prakonsepsi, kemudian juga menjelaskan prakonsepsi post abortus, kemudian juga mengkategorikan prakonsepsi post kontrasepsi, kemudian membedakan manajemen dan dokumentasi prakonsepsi, karena memang di sini fokusnya adalah pendokumentasian pada ibu dengan prakonsepsi ataupun dengan perimenopause. Kemudian sub CPNK selanjutnya adalah melakukan peran bidan dalam penanganan masalah kesehatan reproduksi serta permasalahannya. Dan selanjutnya CPNK selanjutnya adalah melakukan isu terkini dalam asuhan perimenopause ataupun dalam kesehatan reproduksi serta mampu mengidentifikasi praktek pemberian KIE terutama pada remaja, ya. Jadi itu ya teman-teman untuk sub pembelajaran kita yang terkait dengan mata kuliah kesehatan reproduksi remaja, prakonsepsi dan perimenopause. Untuk selanjutnya adalah bobot penilaian. Jadi teman-teman tolong diperhatikan ya, bobot penilaian ini yaitu untuk tugas ya itu adalah bobotnya 25%, partisipan atau keaktifan 10%, untuk UTS adalah 25%, UASnya adalah 30% dan kuis adalah 10%. Jadi tolong perhatikan ya bahwasannya untuk nilai-nilainya ini ada beberapa bobot penilaian yang perlu kita perhatikan. Untuk rancangan tugas mahasiswa, jadi ada beberapa tugas yang memang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kuis. Nah, kuis ini bisa di awal pembelajaran ataupun nanti dalam bentuk di akhir pembelajaran. Kemudian tugas selanjutnya adalah pembuatan makalah ya. Jadi teman-teman nanti diharapkan membuat makalah dan kemudian dipresentasikan. Tugas berikutnya adalah pembuatan jurnal reading. Jadi diharapkan teman-teman melakukan telaah jurnal, kemudian di telaah jurnal tersebut ya, pastinya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Dan selanjutnya adalah studi kasus. Nah, studi kasus ini adalah nanti yang berkaitan dengan kasus-kasus pada ekspro remaja, prakonsepsi dan perimenopause. Begitu ya tugasnya ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan sampaikan juga beberapa aturan ketika di kelas, yaitu yang pertama mohon datang 15 menit sebelum mulai perkuliahan ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua menggunakan seragam lengkap dengan nemteknya. Yang ketiga, jika sakit atau izin atau tidak bisa masuk itu mohon bisa menginformasikan kepada dosennya yang akan masuk pada hari itu. Dan selanjutnya ini juga yang perlu diperhatikan bahwasanya daftar hadir kita menggunakan siakap ya. Jadi kita sudah masuk ke dalam siakap ya untuk daftar hadirnya. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan buku atau referensi yang digunakan. Jadi silakan teman-teman bisa dibaca ya, ada dari buku, kemudian juga dari hasil jurnal PKM ya. Nah, itu sudah ada keterangannya, silakan bisa diakses ya untuk jurnalnya. Oke ya, baik ya teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama yaitu terkait dengan konsep dasar kesehatan reproduksi. Nah, ini terkait dengan kesehatan reproduksi pada remaja, prakonsepsi dan perimenopause ya. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya nih teman-teman ya, ada nggak yang tahu apa itu tentang kesehatan reproduksi? Siapa yang bisa? Oke, Siva. Ya, silakan sore kencang. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit
dan kecacatan. Oke, bagus ya. Jadi yang dikatakan kesehatan reproduksi itu bukan hanya sehat secara fisiknya saja, tapi harus sehat baik itu mentalnya, ya, kemudian psikologisnya, ya. Karena yang dikatakan kesehatan reproduksi harus sehat secara utuh, secara menyeluruh, ya. Baik, terima kasih Siva. Oke, selanjutnya sasaran kita dalam kesehatan reproduksi. Sasaran kita siapa saja? Siapa? Imelda, Salim. Boleh Imelda yang baca suaranya? Sasarannya yang pertama adalah laki-laki dan perempuan. Ya. Yang kedua itu ada kelompok berisiko pekerja seks, masyarakat dan keluarga sejahtera. Dan yang ketiga kelompok berisiko seperti penderita HIV ataupun AIDS dan pengguna narkoba. Oke, bagus Imelda ya. Nah, itu adalah sasaran kita ya. Sasaran kita dalam melakukan asuhan ya, baik itu kesehatan pada kesehatan reproduksi. Ya. Oke, berarti teman-teman sekilas sudah sudah baca ya yang terkait dengan konsep dasar dari kesehatan reproduksi. Ya, tadi sudah kita bahas jelas ya terkait dengan kesehatan reproduksi dan permasalahannya. Nah, berkaitan dengan kesehatan reproduksi, jadi apa sih yang melatar belakangi kenapa ada kesehatan reproduksi? Jadi memang kita harus bisa gitu ya, artinya secara fisik, mental, sosial itu memang harus dalam keadaan yang sejahtera. Artinya di sini untuk bisa menurunkan angka kematian ibu dan kematian pada bayi dibutuhkan pelayanan-pelayanan yang memang berkualitas. Nah, pelayanan yang berkualitas ini khususnya adalah dalam konsep dasar kesehatan reproduksi. Karena ini nantinya akan berkaitan ya teman-teman ya, dalam kita bisa menurunkan dari AKI dan AKB. Karena memang dalam kesehatan reproduksi itu berkaitan ya, mulai dari prakonsepsi ya, kemudian konsepsi, bahkan sampai dia nanti melahirkan, sampai dia perimenopause, itu adalah satu siklus yang memang berkelanjutan. Oke, kita masuk pada pengertian dari kesehatan reproduksi. Jadi, kesehatan reproduksi adalah suatu kondisi keadaan baik itu sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit ataupun kecacatan dalam sesuatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Dan ini adalah menurut WHO. Jadi ini ya teman-teman ya, bahwasanya yang dikatakan sehat itu bukan hanya fisik mentalnya saja gitu ya, atau bukan hanya bebas dari penyakit, tapi sehat yang secara utuh, fisiknya, mentalnya, sosialnya begitu. Bukan hanya bebas dari penyakit ataupun bebas dari kecacatan ya, apalagi berkaitan dengan sistem reproduksi, karena memang di sini ruang lingkup remaja pastinya akan melakukan proses konsepsi ya. Nah, jadi ini adalah pengertian dari kesehatan reproduksi menurut WHO. Selanjutnya, apa tujuan dalam kesehatan reproduksi remaja dan prakonsepsi serta perimenopause? Yang pertama adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif pada perempuan. Jadi ini adalah asuhannya yang secara menyeluruh gitu ya. Jadi seperti dari prakonsepsi, konsepsi, bahkan sampai kepada perimenopause. Jadi memang asuhannya secara komprehensif atau secara menyeluruh. Nah, yang kedua adalah meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Nah, ini artinya diharapkan pada wanita itu harus mandiri gitu ya. Jadi tidak berkaitan lagi dengan suaminya. Nah, itu harapannya atau tujuan kita dalam kesehatan reproduksi. Selanjutnya adalah meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, kemudian berapa jumlah kehamilannya dan jarak kehamilannya. Jadi diharapkan dalam setelah pemberian mata kuliah atau materi tentang Kespro itu mereka bisa menentukan atau bisa menentukan kapan harus hamil. Kenapa? Karena nanti berkaitan dengan kapan waktunya untuk menikah ya. Nah, kemudian kapan saya harus hamil, berapa jumlah anak yang nantinya akan saya
waktunya gitu ya. Nah itu nantinya akan berkelanjutan ya. Jadi ini adalah tujuannya. Selanjutnya adalah sasaran dari kesehatan reproduksi ya. Silakan teman-teman diperhatikan sasarannya siapa saja. Satu adalah laki-laki dan perempuan atau remaja laki-laki dan perempuan, itu adalah sasaran kita ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada yang perimenopause juga adalah sasaran kita ya. Yang kedua adalah kelompok resiko. Nah, kelompok resiko ini yang pekerja seks ya, atau istilahnya dengan PSK, pekerja seks komersial. Nah, itu juga adalah sasaran kita ya, karena memang mereka nggak paham gitu ya, bagaimana cash flow-nya, bagaimana cara mencegahnya gitu ya, supaya tidak tertular. Itu mereka tidak paham. Jadi itu adalah sasaran kita. Nah, yang ketiga adalah kelompok beresiko. Nah, yang beresiko ini seperti penderita HIV/AIDS ya, mereka juga tidak paham bagaimana pengertiannya, bagaimana cara penularannya ya. Nah, jadi itu adalah sasaran kita. Dan juga orang yang menggunakan nafza ya, yang menggunakan alkohol, narkotika, itu juga adalah sasaran kita. Jadi itu adalah beberapa sasaran kita dalam kesehatan reproduksi. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari kesehatan reproduksi. Nah, ini ya teman-teman ya. Dalam kesehatan reproduksi ada ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya yang pertama adalah mulai dari konsepsi. Apa itu konsepsi? Artinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma dan terjadi proses pembuahan. Ya, itu yang dikatakan konsepsi. Jadi ruang lingkup Kespro itu adalah mulai dari konsepsi, kemudian bayi, gitu ya, kemudian juga anak, ya, dan juga nanti akan berlanjut sampai ke remaja, ya. Setelah remaja, berlanjut lagi pada apa? Pada usia subur. Nah, pada usia subur ini yang terkait dengan wanita usia subur. Kemudian juga ruang lingkup selanjutnya adalah usia lanjut. Nah, usia lanjut itu yang berkaitan dengan menopause ataupun dengan perimenopause. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, ruang lingkup dari kesehatan reproduksi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait dengan hak-hak reproduksi. Apa saja hak-haknya? Yang pertama adalah mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Jadi mereka perlu ya mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi, baik itu pada remaja ataupun pada wanita usia subur, dan pendidikan terkait dengan Kespro. Nah, ini biasanya kalau dalam puskesmas suka ada ya PKRR, pelayanan kesehatan remaja gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga nanti bisa membuat informasi atau pelayanan pada remaja ya. Kemudian mendapatkan pelayanan dan perlindungan ya. Kalau kita bicara Kespro itu pastinya luas banget ya. Itu bisa juga masalah-masalah yang berkaitan dengan kekerasan pada anak, ya, kekerasan pada remaja, dan mereka juga berhak untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan. Jadi itu ya merupakan bagian dari kesehatan atau bagian dari hak reproduksi. Dan selanjutnya hak untuk bebas dari perlakuan buruk seperti perkosaan. Karena memang banyak ya remaja ini yang mendapatkan kasus diantaranya adalah perkosaan. Nah, perkosaan ini bisa dari keluarga ataupun dari teman ya, makanya hati-hati ya dalam kasus-kasus terkait dengan perkosaan ini. Kemudian juga kekerasan ya, kekerasan tadi bisa di rumah ya dengan orang tua ataupun kekerasan dalam pada teman-teman ya, itu juga bebas ya untuk mendapatkan perlakuan dari kekerasan. Selanjutnya pelecehan seksual ya. Nah, ini juga hak ya, itu juga merupakan hak juga ya, bebas dari pelecehan seksual. Ya, baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan masalah-masalah dari kesehatan reproduksi ya. Jadi apa saja sih yang terkait dengan masalah kesehatan reproduksi? Yang pertama adalah masalah reproduksi. Jadi masalah reproduksi ini berkaitan juga dengan infertil ya. Jadi artinya memang seseorang yang tidak bisa untuk bereproduksi ya. Nah, selanjutnya adalah masalah gender dan seksualitas. Nah, gender ini ya, ini lebih pada peran ya. Jadi memang pada perempuan itu perannya itu tidak terlalu lebih banyaknya ya. Untuk gender ini adalah wanita lebih banyak di rumah. Padahal memang sebaiknya ya wanita itu juga punya peran gitu ya di luar ya. Nah, ini yang terkait dengan masalah gender dan seksualitas.
Kemudian juga masalah kesehatan dan perkosaan terhadap perempuan. Nah, ini juga merupakan masalah yang paling banyak juga ya teman-teman ya, yang terkait dengan perkosaan terhadap perempuan, karena memang riskan sekali perempuan untuk terkena dari masalah perkosaan. Kemudian juga masalah penyakit yang ditularkan dari hubungan seksual. Nah, kita tahu ya kalau melakukan hubungan seksual yang tidak aman itu resiko sekali terkena IMS ya, atau infeksi menular seksual. Di antaranya adalah HIV, AIDS ya, itu akan sangat beresiko sekali. Kemudian juga masalah pelacuran atau PSK, pekerja seks komersial. Ini juga merupakan salah satu masalah dari kesehatan reproduksi dan masalah sekitar teknologi. Nah, apalagi sekarang sudah eranya 4.0 ya, atau sekarang sudah masuk yang 5.0 ya. Nah, ini juga masalah terkait dengan teknologi. Artinya kita harus lebih bijak, lebih pandai dalam menggunakan teknologi, karena di teknologi itu ya banyak sekali informasi yang didapatkan dengan gampang, mudah dan mudahnya ya kita mencari informasi. Apalagi kalau informasi itu yang memang seputar terkait dengan seksual ataupun terkait dengan yang lain-lainnya, itu memang sangat mudah sekali didapatkan. Makanya di sini kita harus bijak ya teman-teman ya dalam menggunakan teknologi. Oke, ya tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan konsep dasar dari kesehatan reproduksi, kemudian masalah-masalahnya, kemudian juga ruang lingkup ya. Sekarang kita buka pertanyaan. Oke, dari materi ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu, saya izin bertanya. Oh ya, boleh, silakan. Ibu, saya izin bertanya. Untuk pertanyaannya, apakah menopause itu terjadi pada wanita saja atau bisa terjadi juga pada pria? Terima kasih, Ibu. Baik, bagus sekali pertanyaannya ya. Apakah menopause bisa terjadi pada perempuan ya, pada laki-laki gitu ya? Siapa mau coba menjawab? Ada mau coba menjawab? Iya. Mau coba menjawab? Ini ada? Ibu, saya izin menjawab. Ya. Sebelumnya pada wanita itu dinamakannya menopause, sedangkan untuk pada pria itu dinamakannya andropause. Untuk pria itu andropause itu sekitar umur 40 tahun ke atas, Ibu. Baik ya, Ibu tambahkan ya, betul yang dikatakan Imelda bahwasanya kalau pada laki-laki itu namanya andropause ya. Nah, tapi memang untuk laki-laki itu tidak ada andropause-nya ya, karena paling dia hanya berputar itu untuk kualitas spermanya begitu ya. Oke, baik ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Baik, kita selanjutnya masuk ke dalam evaluasi pembelajaran pada hari ini. Jadi Ibu akan berikan pertanyaan, silakan teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan ya. Oke, pertanyaan yang pertama, ruang lingkup dalam kesehatan reproduksi itu terbagi menjadi berapa dan apa saja ruang lingkupnya? Ya, oke, silakan. Pertama, konsepsi bayi dan anak, remaja, terus usia subur dan usia lanjut, Ibu. Baik ya, bagus sekali ya. Itu adalah ruang lingkupnya. Nah, selanjutnya masalah-masalah kesehatan reproduksi. Apa saja masalah-masalahnya? Ya, boleh. Ya, masalahnya apa saja? Ibu, ada 6. Yang pertama ada masalah reproduksi, yang kedua ada masalah gender dan seksualitas, yang ketiga ada masalah kesehatan dan perkosaan terhadap manusia perempuan, yang keempat masalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, yang kelima masalah pelacuran, yang terakhir ada masalah sekitar teknologi. Baik, terima kasih ya. Bagus sekali ya, teman-teman bisa menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Oke, kita kasih applause buat kita semuanya. Ya, baik, kita masuk pada sesi terakhir yaitu kesimpulan ya. Jadi hari ini teman-teman sudah belajar ya berkaitan dengan kesehatan reproduksi ya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa paham terkait dengan beberapa pengertian ya, masalahnya ya. Dan terkait juga dengan ruang lingkup dari sasaran dari kesehatan reproduksi ya.
Nah, untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian baca terkait dengan akselerasi global terkait terhadap kesehatan pada remaja ya. Nanti tolong dibaca materi kita pada pertemuan selanjutnya ya. Karena nanti Ibu akan bahas juga materi-materi ini ya. Baik, saya tutup pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.